ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di dunia. Etnis dan statistik kependudukan berdasarkan etnis dan agama. Menurut data dari Public Pew Research Center Forum on Religion and Public Life, ada sekitar 1,8 miliar penduduk Muslim yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Dari data tersebut, separuh di antara penduduk Muslim berada di Asia Pasifik, 20%, dan selebihnya berada di Amerika, Eropa, dan Australia. Satu dari data tersebut dapat dikalkulasikan bahwa ada 2/3 penduduk Muslim di dunia tinggal di kawasan Asia Pasifik, dan hanya 1/5 saja yang berada di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara yang menggunakan bahasa Arab. Pola pertumbuhan Muslim abad 20 sampai abad 21. Kemajuan dan penyebaran agama Islam mulai mendominasi Timur Tengah dari Afrika Utara seperti Spanyol dan Eropa. Wilayahnya bahkan lebih besar dari Romawi. Setelah orang Islam dari Arab menaklukkan Afrika Utara, giliran Afrika Utara yang diislamkan berusaha masuk Eropa melalui Spanyol. Mereka berhasil menduduki sebagian wilayah Spanyol, tetapi pada akhirnya dikalahkan di Poitiers oleh Karl Martel pada tahun 732 Masehi. Namun mereka masih tetap berusaha di Spanyol hingga tahun 1200-an. Pada tahun 1000-an, orang Islam dari Turki menaklukkan Timur Tengah dan sebagian Eropa Tenggara. Pada tahun 1300-an, kelompok Islam Turki lainnya, yaitu Turki Ottoman, mulai menguasai seluruh wilayah ini. Pada pertengahan abad ke-16 Masehi, kerajaan Turki Ottoman meliputi sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Turki Ottoman menguasai wilayah ini hingga tahun sampai saat ini. Perkembangan Islam di Asia Tenggara. Islam Asia Tenggara mengacu pada Islam di gugusan kepulauan atau benua maritim Nusantara yang mencakup tidak hanya kawasan yang sekarang menjadi negara Indonesia, tetapi juga wilayah Muslim Malaysia, Thailand Selatan, Singapura, Filipina Selatan, dan juga Champa. Islam Asia Tenggara, Southeast Asian Islam, sering digunakan secara bergantian dengan Islam Melayu Indonesia, Malay Indonesia Islam. Teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Teori Gujarat Nepal 1872 Masehi adalah orang yang mengemukakan pertama kali ini berdasarkan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibn Battuta. Dilanjutkan dengan dukungan Snook Hugronya dengan alasan pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Kedua, hubungan dagang antara Indonesia dan India telah lama terjalin. Ketiga, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat. Teori Mekah tahun 1958 Masehi. Muncul kritikan terhadap teori pertama seperti tokoh Hamka dalam acara Deis Natalis Iain ke-8 di Yogyakarta. Kemudian mendapat kritikan juga dalam seminar Iain Medan tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Diperkuat seminar yang sama di Aceh 10-16 Juli 1978 Masehi yang diikuti oleh Indonesia, Malaysia, India, Australia, dan Prancis. Sejarawan Barat yang sependapat teori ini adalah Crawford 1820 Masehi, Kaiser 1859 Masehi, Fett 1878 Masehi. Teori Persia. Teori ini dipelopori oleh Hussein Zajaningrat dari Indonesia, bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia abad ke-7 Masehi. Teori ini memfokuskan tinjauan pada sosio-kultural di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaannya dengan di Persia. Di antaranya adalah pernyataan tabu di beberapa tempat di Indonesia dan berkembangnya ajaran Siti Jenar. Ada kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Iran Persia. Perkembangan Islam di Eropa. Masuknya Islam di dunia Eropa dimulai dari penaklukan kawasan semenanjung liberal di awal abad ke-8. Kawasan liberal ini terdiri dari
Andalusia, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sedikit daerah Prancis. Penaklukan kawasan Iberia ini dilakukan di masa dinasti Umayyah. Wilayah kecil di Eropa ini sempat mencicipi masa keemasan Islam, namun pada abad ke-15 semenanjung Iberia diambil alih lagi melalui Perang Salib. Sejak saat itu umat Islam terusir dari wilayah Iberia. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan Islam di dunia. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.